Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara, salam kasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah virtual Sate Malam oleh Gereja Toraja Wilayah 4 Makassar. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara, rajin berdoa, teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Satu pujian untuk Tuhan dari anak kekasih Fania Jackson. Mari kita berdoa sebab kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon kepadamu Roh Kudus, Engkau menguasai kami supaya firman ini boleh kami mengerti. Bukan untuk mengerti saja tetapi mampu untuk menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sudah siap, berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Matius pasal 8 ayat 1-4. Itulah bagian Alkitab yang akan kita baca saat ini. Matius pasal 8 ayat 1-4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, berubah atau berbuah. Itu tema renungan kita saat ini, berubah atau berbuah. Saudara-saudara, melalui tema perenungan ini kita dinasehati, diajak dan didorong untuk seimbang ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus. Kita menyeimbangkan nilai-nilai ilahi
nilai-nilai keserupaan kita dengan Kristus dalam nilai-nilai kemanusiaan. Bacaan kita Matius 8 ayat 1-4 menceritakan mengenai orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus setelah Yesus menyampaikan firman di atas bukit. Orang banyak sekali yang mengikuti dia pasca dia mengajar tentang ucapan bahagia di atas bukit. Saudara-saudara, saat itu ada seorang yang sakit kusta mendatangi Yesus dan berkata, "Jika engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku." Dan Yesus mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan sesudah menyembuhkannya, Yesus melarang orang itu memberitahukan tentang peristiwa itu. Saudara-saudara, pada poin inilah, mari kita renungkan mengapa Yesus melarang orang yang sakit kusta itu, yang ia sudah sembuhkan itu, untuk memberitahukan kesembuhannya selain kepada imam sebagai hukum yang berlaku pada waktu itu. Imamat pasal 13. Saudara-saudara, inilah sebenarnya yang menjadi kritik untuk kita orang Kristen. Kritik bagi eksistensi gereja di masa sekarang ini. Lebih khusus lagi dalam rangka menggumuli kasus besar COVID-19 ini. Yaitu, kita beriman tetapi menjadi tidak seimbang. Beriman mendekati Tuhan hanya demi sesuatu yang bersifat spektakuler. Hanya demi sesuatu yang sudah tidak mampu lagi ditangani oleh manusia. Padahal saudara-saudara, kita dipanggil untuk beriman agar supaya kita semakin sungguh-sungguh manusia. Dan ketika kita semakin menjadi sungguh-sungguh manusia, maka kita juga akan semakin serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29. Sebab nilai-nilai ilahi, keserupaan dengan Kristus, bukan didapatkan ketika kita menolak kenyataan kemanusiaan kita. Tetapi justru nilai-nilai ilahi, keserupaan dengan Kristus, kita jumpai ketika kita menerima seluruh kenyataan hidup sebagai manusia. Tapi kenyataan yang ada, saudara-saudara, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada fakta, ada yang kita bisa lihat, ada yang sering kita jumpai di sekitaran kita, bahwa semakin orang beriman, tetapi nyatanya semakin tidak manusiawi, semakin terlihat dekat dengan Allah, tetapi justru semakin aneh hubungannya dengan manusia, semakin beragama, tetapi justru semakin menghina sesamanya, mengkafirkan sesamanya, menjahati ibadah sesamanya, menjahati rumah ibadah sesamanya, menghina kitab sucinya, merasa bahagia ketika menceritakan dosa dan keburukan orang-orang lain. Saudara-saudara, beriman dalam pandangan kita sebagai orang Kristiani adalah beriman di dalam Yesus sebagai yang sungguh-sungguh Allah dan yang sungguh-sungguh manusia. Itu artinya kita beriman bukan atau tidak sekedar untuk mengakses keilahian, tetapi juga adalah belajar tentang kemanusiaan, menikmati dan meningkatkan kualitas kemanusiaan kita, menghargai dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, membangun cinta kasih, bersimpati dan berempati. Saudara-saudara, hal inilah yang sering gagal ditangkap dan direnungkan oleh kebanyakan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita beriman mendekati Yesus, memuji dan menyembah serta berdoa kepada Yesus hanya untuk mengharapkan mujizat, hanya untuk mengharapkan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Padahal panggilan untuk beriman sebenarnya ialah panggilan untuk berbuah, bukan sekedar panggilan untuk mengubah, apalagi mau mengubah kondisi pandemi ini. Sekali lagi saudara-saudara, panggilan untuk beriman sebenarnya ialah panggilan untuk berbuah, bukan sekedar panggilan untuk mengubah. Saudara-saudara, dalam perenungan yang dalam, sebaiknya kita mengevaluasi hidup beriman kita. Bahwa kita tidak dapat mengelak saudara-saudara, serta tidak dapat disangkal kebanyakan kita sebagai orang Kristen dalam beriman. Fokus kita adalah mengharapkan perubahan-perubahan yang signifikan dalam setiap kasus atau masalah yang sedang ada di hadapan mata kita. Padahal sejatinya ukuran dari beriman itu sebenarnya adalah apakah kita bersama Yesus itu mampu berbuah di dalam setiap kenyataan yang sedang kita jalani ini.
Apakah kita bisa berbuah dalam setiap kasus yang ada di hadapan mata kita ini? Apakah kita sanggup berbuah di dalam setiap soal yang sedang kita geluti ini? Apakah kita serius dan bersemangat mau berbuah di tengah-tengah persoalan pandemi corona ini? Saudara-saudara, sebagaimana orang yang sakit kusta dalam bacaan kita menyatakan, Tuhan kalau engkau mau, ayat 2 dari bagian Alkitab yang kita baca. Tentu saja saudara-saudara, Allah mau mengubah hidup kita. Allah sanggup mengubah kondisi buruk dalam hidup kita ini. Yesus mampu mengubah atau menghentikan pandemi corona ini. Tetapi saudara-saudara, yang jauh lebih Dia inginkan atau yang Tuhan mau adalah kita bersama Tuhan Yesus berbuah dalam setiap kenyataan hidup ini. Tuhan Yesus mau supaya kita bersama dengan Dia berbuah di dalam dan melalui problem COVID-19 ini. Saudara-saudara, mari lebih tajam lagi kita merenungkan dan merefleksikan bahwa jika dalam kemiskinan kita lebih banyak berbuah daripada ketika kita berada dalam kelimpahan, mengapa kita harus menggerutu atau menolak atau bahkan mengutuk kemiskinan? Ketika di dalam kesepian kita justru lebih banyak berbuah daripada ketika kita berada dalam keramaian. Mengapa kita harus menggerutu ketika kita berada dalam kesunyian? Ketika kita sanggup berbuah banyak dalam kasus corona ini. Mengapa kita harus menggerutu dan menyerah serta menyesal bahkan menganggapnya sebagai aib? Ketika ketaatan membuat kita lebih banyak berdekatan dengan Tuhan, mengapa kita harus menggerutu terhadap ketaatan itu? Karena itulah saudara-saudara, janganlah fokus pada persoalannya, tetapi fokuslah pada keintiman kita dengan Tuhan. Fokuslah pada kedekatan kita dengan Tuhan. Fokuslah pada relasi kita dengan Tuhan. Sekali lagi, saudara-saudara, tentu saja Yesus mau atau bersedia untuk mengubah kenyataan hidup yang tidak menyenangkan ini. Allah mau dan sanggup menghentikan atau mengubah persoalan corona ini. Tetapi lebih daripada merubah dari yang tidak menyenangkan ini, Yesus berkeinginan atau berkehendak agar kita berbuah bersama dengan Dia. Saudara-saudara, mungkin bagi orang lain, sikap mereka menanggapi persoalan-persoalan buruk seperti kasus COVID-19 ini, mereka menganggapnya sebagai kutuk Tuhan, sebagai aib, memprediksi tentang hari kiamat, mencari kambing hitam, atau mencari keuntungan dalam kasus ini. Tapi bagi kita orang Kristen, bagi gereja, kita dipanggil dan ditempatkan di dalamnya untuk berbuah bersama Yesus dan menikmati iman kita di situ seperti tidak menyerah tapi berserah, hanya tergantung pada Allah saja, berkontribusi positif dalam komunitas di mana kita hadir, menjadi bagian dari solusi ketimbang hanya mempersalahkan saja. Berbuah dalam ketaatan kepada pemerintah, meningkatkan nilai-nilai universal seperti cinta kasih, kedamaian, rendah hati, kepedulian terhadap sesama yang mengalami dampak buruk dari COVID-19 ini, bersama saling menopang yang berkelebihan, menopang yang berkekurangan, patuh pada protokol kesehatan oleh pemerintah, konsisten dan disiplin pada protokol new normal, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang Tuhan mau, saudara-saudara. Bukan sekedar berubah, tetapi berbuah. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita berdoa syafaat, satu pujian dari adik-adik kita remaja Gereja Toraja Jemaat Galaksi. Silakan. Walau imanku
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik sekali memimpin kami dan menyertai kami dalam ibadah virtual melalui Sate oleh wilayah 4 Gereja Toraja. Terima kasih firman-Mu, kiranya melalui pertolongan Roh Kudus firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Tuhan berkati kehidupan kami, berkati pelayanan kami di mana saja kami berada. Lebih khusus Tuhan ketika kami mengangkat tugas dan pelayanan dalam kehidupan nyata kami sehari-hari. Mampukan kami dengan kekuatan-Mu. Tuhan berkati pengurus wilayah 4 Gereja Toraja agar supaya semakin baik adanya. Persoalan besar yang sementara kami hadapi ini COVID-19. Kami terus-menerus berharap kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberi kami kekuatan menghadapinya, dan jikalau mungkin sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan hentikanlah. Tapi bukan kehendak kami yang harus jadi, melainkan kehendak Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami berserah diri kepadamu untuk kehidupan kami yang sementara kami hadapi ini. Baik melalui kehidupan kami dalam rumah tangga kami masing-masing, melalui pekerjaan kami, usaha kami, kegiatan kami, dan lain-lain sebagainya. Tuhan, saat ini kami akan saat hening untuk menyampaikan beberapa pergumulan kami kepadamu seperti berikut ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Karena itu jadilah kehendak-Mu, sebab rencana-Mu itu pasti indah untuk kami semua. Tuhan berkatilah gereja-Mu, Gereja Toraja, lebih khusus dalam lingkup pelayanan wilayah 4 Makassar ini, supaya kami semakin baik adanya. Bangsa kami, negara kami, pemerintah kami, negeri ini, Tuhan berkati supaya kami aman hidup di dalamnya. Tuhan, ini doa kami, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita. Salam hangat dari kami, keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Galaksi.